Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1. Materinya adalah air dan listrik. Perhatikan apa yang akan Pak Guru gambar. Apakah kalian tahu apa yang Pak Guru gambar? Ya, betul sekali. Gambar di samping adalah sebuah bendungan. Bendungan biasanya digunakan untuk menampung dan mengontrol air. Ada pula yang digunakan atau difungsikan untuk irigasi dalam pertanian. Apakah ada fungsi lain? Ya, tentu saja ada. Bendungan juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air atau yang kita kenal dengan istilah PLTA. Lalu bagaimana proses listrik dari PLTA bisa sampai di rumah penduduk dan tentunya aman digunakan untuk sebagian banyak orang? Perhatikan ilustrasi berikut. Arus air yang berasal dari bendungan akan dimanfaatkan untuk memutar kincir air. Kalian tahu kincir air? Ya, kincir air seperti gambar yang di bawah ini. Ya. Kincir air yang berputar akan menggerakkan generator. Apa fungsi generator? Generator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian generator akan menyalurkannya ke gardu induk. Pada proses ini, gardu induk akan mengolah arus listrik agar aman digunakan dan diteruskan ke perumahan melalui tiang-tiang listrik. Ya, dengan adanya PLTA, maka aliran listrik dapat kita gunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah kita dan memudahkan kita dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah lampu untuk penerangan, sehingga kita aman dalam gelap. Kemudian televisi untuk mendapatkan informasi. Lalu sekarang kalian tahu manfaat dari air dan listrik. Jadi ingat untuk tetap menghemat air dan listrik. Gunakanlah sesuai dengan kebutuhan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Mari membaca sobat belajar. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising penuh asap pabrik maupun kendaraan. Air yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan?